Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu 'imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada pengatur waktu, pengantar acara yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, segenap para asatidz wa asatidah, guru-guru kita sekalian yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Bagus Nofal, maka bidul hayatihi, semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan keluarganya, Allah berkahkan daripada putra-putrinya, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Majelis Taklim Waalaikumsalam, Bapak Ustaz Cuti Rifai, kemudian dari Bapak Renano selaku pengurus seksi rohani RT 057, kita doakan beliau senantiasa diberikan Allah Ta'ala kekuatan dohiran batinan, kesehatan, dan juga senantiasa kesabaran melayani daripada umat, dan semoga senantiasa pengabdiannya tidak amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Segenap para sepuh dan juga para sepuh tokoh masyarakat, terkhusus saya wilayah Bapak RT 057, Bapak Samsul Komar, kemudian orang tua kita Bapak RT 11 Bapak Wakimi, kemudian orang tua kita di KPC KM 08 Bapak Waluyo, kita doakan beliau semuanya senantiasa ditambah-tambah sebarnya di dalam melayani masyarakat yang demikian banyaknya, dan semoga senantiasa pengabdian untuk masyarakat menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan beliau semuanya diberkahkan Allah taala dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada para bapak, para ibu, para jamaah serta anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk tim Rebana Baitul Salam yang malam hari ini subhanallah dengan semangatnya
semuanya. Diberikan umatnya ketika Rasulullah Muhammad SAW yang terus istiqomah menjalankan hubungan syariat zakarnya kelak yaumul qiyamah semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an bahwasanya banyak kisah-kisahnya para nabi, para rasul, kisahnya umat dahulu, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana ceritanya kisahnya Nabi Lut, kemudian bagaimana kisahnya umatnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi yang lainnya semuanya. Tetapi semua kisah yang dalam Quran tidak ada yang diawali kisahnya dengan kalimat tasbih. Hanya pada kisah Isra diawali dengan kalimat tasbih. Yang menunjukkan betapa yang disampaikan dalam ayat ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Dan Allah Maha Suci yang tidak akan bercampuri dengan apa-apa hamba-hambanya. Suci di dalam zatnya, suci di dalam sifatnya, akalnya, tidak intervensi dari siapapun. Maka kalimat ini pertama menunjukkan dengan asli subhana, menunjukkan betapa peristiwa Isra yang kemudian disambung Mi'raj pada surah An-Najm, betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah yang di dalamnya Allah bisa menjalankan segalanya, bisa kuasa segalanya tanpa intervensi daripada hamba-hambanya. Maka dirasakan oleh Ustaz Ibrahim tadi bahwasanya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kanjeng Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Allah sebagai subjeknya, kanjeng Nabi sebagai objeknya. Karena apa? Kalau secara logika kanjeng Nabi berjalan sendiri maka tidak mungkin dalam jarak yang demikian ribuan kilometer kemudian naik ke langit kemudian balik lagi tidak sampai semalam. Maka secara logika tidak akan masuk logika kita. Tetapi di sana bahwasanya segala sesuatunya tidak Allah kehendaki, maka tidak pun fayatinya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, bahwasanya baginda Rasul mengalami yang namanya haul kesedihan, mengalami haul hasan. Haul kesedihan di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam dakwah yang terberat adalah ketika di Mekah ini. Umatnya sedikit, masih minoritas, bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy yang sebelum kanjeng Nabi angkat itu mereka menunjukkan Nabi al-Amin. Tetapi ketika beliau mendakwakan Islam, maka berlari, ya, mereka lari dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mau menerima. Kenapa? Memang doktrin daripada Yahudi Nasrani bahwasanya Nabi Rasul tidak jauh daripada Bani Israil. Jelas sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul dalam dakwahnya senantiasa mengalami berbagai macam perintangan. Maka tahun tersebut ketika pamannya tercinta Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian setelah itu beberapa minggu kemudian wafat pula daripada istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Sebagai orang saya, sebagai manusia, kanjeng Nabi ada rasa sedihnya. Kalau kita ditinggal oleh orang yang tercinta, kita sedih benar. Sedih ya? Ibu sedih nggak? Sedih. Ditinggalkan orang yang dicintai dan membantu dakwah, menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sedih. Dan bahkan semenjak meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Siti Khadijah, ini orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti baginda Rasulullah Muhammad SAW.
sedina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kondisi demikian, mereka menjaga gunung sampai bila kata Nabi Rasulullah, angkatlah tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berizinkan aku mengangkat gunung ini, aku timbangkan kepada penduduk Taif. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, seorang nabi yang rasul yang memiliki al-hil, jadi itu sabar di atas sabar. Kalau Nabi mau seperti Nabi dahulu, maka tangannya habislah daripada penduduk Taif. Tapi Nabi rahmat, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, yang sayang kepada manusia. Nabi mendoakan orang Taif. Apa yang disampaikan Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Udah kita Rasulullah Muhammad SAW. Dari kisah ini kita punya teladan bahwasanya bagaimana kita berdakwah pasti akan mengalami yang namanya penolakan. Yang namanya berdakwah itu tidak semua orang mau mengikuti daripada apa yang kita dakwahkan. Maka perlu kesabaran, perlu kesabaran kadang-kadang waktunya ngaji, ya. Ustaz sudah datang, jamaahnya sudah datang gini, ya Bu. Waktunya ngaji sore ibu, padahal adanya Pak, itu buahnya yang ngaji baru 11, 12, 15, itu bisa itu. Sampai tadi kan begitu dakwahnya, Masya Allah. Masa dia paling susah, paling susah. Kadang tambah sedihnya, tambah sedihnya. Kalau mungkin yang dijalankan sudah nyanyi begitu. Kalau sudah tiada aku terasa tarik bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada aku terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Aku rasa kehilangan dia, sungguh berat. Aku rasa hidup tanpa dia. Biasa berjuang, biasa dakwah, kemudian mau menghibur, masa membesarkan hati beliau. Ya, maksudnya. Jadi kalau kita begitu kata dengan tidak begitu, Pak. Sedihnya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau dia sedih nyanyi, senang nyanyi, Pak ya. Itu kan nyanyi begitu sedih luar biasa. Jangan sekalian dari Allah SWT beberapa nyatakan bahwasanya di antaranya bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu dalam rangka menghibur baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan hiburan kepada Nabi. Bahwasanya saat mereka mengatakan, "Hai Muhammad, jikalau dunia itu sempit, terasa susah, maka di langit menunggu jalanmu." Tapi seorang yang lainnya, asbab daripada hal ini ada pula dalam dokumentasi ini menceritakan bagaimana perdebatan antara bumi dan langit. Ya. Kemudian ketika menyatakan di dunia di tempat pada seorang nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, maka mengisah kami, maka sama Allah, ya Allah, kami ya Allah, kalau sudah bersama bumi, maka datanglah mulia kepada kami ya Allah. Begitu. Di peristiwa Isra ini perjalanan malam, artinya perjalanan malam. Perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Yang saya Nabi berjalan sendiri tapi bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan
Wah, harus mengganggu semuanya seperti ini. Seperti ini. Kalau dulu kita belajar fisika, itu berapa kecepatan berapa? Berapa kecepatan cahayanya berapa? Masa kecepatan begini. Jangan sekalian, sebab antara Mekah sampai Palestina itu jaraknya ada kurang lebih 1.400 km. 1.400 km. Jadi antara Jakarta Surabaya masuk Solo lagi, itu beberapa saat saja, tidak satu malam. Pada Isya berangkat, kemudian sebelum subuh sudah kembali. Makanya yang jangan akal. Jangan sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kanjeng Nabi diberangkatkan, diisrakan, beliau dibedah badannya, kemudian dibersihkan hati beliau, padahal beliau pasti sudah bersih luar biasa dan keimanan. Tapi dengan memang kita bahwasanya ketika mau perjalanan, mau kita melakukan sesuatu, maka bersihkan daripada hati kita, bersihkan daripada hati kita, ya. Bersihkan daripada kotor-kotor hati, bersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Pengambilan pasal sudah bersih, tapi mengandung hikmah kita. Bahasanya adalah senantiasa setiap melangkah pertama bersihkan, luruskan niat kita, bersihkan hati kita dari hal-hal yang membuat daripada amal kita mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibersihkan kemudian kembalikan lagi, kemudian perjalanan bersama buruk dan malaikat Jibril. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai bersatu tempat, kemudian kanjeng Nabi kata Jibril, ya Muhammad turun. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian tanya Jibril, di mana Jibril? Ini yang namanya Thaibah. Yang nanti makan di sini yang sekarang di Madinah al-Munawwarah. Kemudian sholat naik lagi, kanjeng Nabi turun lagi, disatukan di bawah pohon. Kemudian pohonnya tempatnya Nabi Musa alaihissalam beristirahat ketika dikejar oleh tentaranya Fir'aun. Kemudian sholat lagi, kemudian sampai begitu Sina, kemudian berjalan sholat lagi, dikejar Baitullah sholat lagi. Kemudian sampai pulang, akhirnya di Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam misalnya Nabi sholat bersama Nabi terdahulu. Jadi perjalanan ini adalah di luar daripada ruang dan waktu. Di luar daripada ruang dan waktu, gak dibatasi ruang dan waktu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesaikan dengan Nabi sholat, maka disebutkan daripada 12 minuman. Pertama susu, satunya khamr, satunya susu, satunya khamr. Kemudian Nabi pilih yang susu. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad, engkau minum apa fitrah? Lah kata Nabi, minum susu saja banyak pula umatnya yang sekarang masih suka minum khamr. Ma'udzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam misalnya dalam perjalanan itu di antaranya banyak dalam perjalanan Nabi di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada panggilan dari kanan, panggilan dari kiri, Muhammad, jangan cepat-cepat Muhammad, berhenti Muhammad. Kanjeng Nabi tanya Jibril, siapa itu? Yang kanan panggilannya dari orang Yahudi, yang kiri dari Nasrani. Jika engkau berhenti masalah umatmu mengikuti cara hidup mereka, mengikuti agama mereka. Kanjeng Nabi gak berhenti, Pak. Kanjeng Nabi gak berhenti, tapi banyak pula dari umatnya yang mengikuti cara-cara hidup dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian di depannya ada wanita yang penuh dengan perhiasan, wanita yang sudah tua, tapi dia penuh dengan perhiasan. Muhammad, berhenti Muhammad. Kanjeng Nabi tanya Jibril, siapa itu
Kemudian kalau menengok kiri, menengok ke kanan dia tersenyum, menengok ke kiri dia sedih. Yakni di dalam kisahnya disampaikan, ketika datang kepada dirinya dari orang yang baik maka dia tersenyum. Kata dia, roh yang baik pasti keluar dari jasad yang baik pula. Ketika menengok ke kiri, yaitu rohnya orang yang matinya fakir, banyak dosa, maksiat, maka dia sedih. Dia sedih. Kemudian tadi Nabi tanya dia, Jibril itu siapa ya Jibril? Ialah kakek moyangmu Adam alaihissalam. Maka ini Pak, ini dari sesuatu sunatullah. Kalau kita punya anak banyak gitu ya, anak banyak ada yang sukses, ada yang sukses, karena membuat kalau melihat anak yang sukses kita senang gembira ya. Tapi kalau anaknya nggak sukses, sedih, sama banget perjuangannya. Ya, terus menyampaikan kalau itu seperti kita. Kalau kita itu ya, kalau kita kalau seperti Pak Ade di sini punya anak banyak lebih, punya 16 itu ada kata yang cakep namanya ya, ada kata rajin, ada kata yang biasa itu semua kalau yang bilang ya katanya rajin kata sama sebenarnya makanya ada kata yang susah makanya sama kalau ada begitu seminggu kalau dia senang dulu tapi ada kata yang bisa makanya berantem aja aduh lagi ya bisa jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ketiga bertemu dengan orang yang datang yang aman, yang datang yang aman. Nggak ada istilah, nggak ada samanya. Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang surah Musa yang ada orang hamil dibaca oleh kita. Jadi dibaca apa ulang dia kata Nabi Yusuf katanya. Nggak bisa gitu. Kenapa tidak? Karena orang Yusuf dan Nabi Yusuf dan kebaik orang dia. Kebaik kayak Nabi Yusuf memang tidak siapa ini. Artinya apa ulang supaya punya akhlak punya mulia seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak punya sifat dengki walaupun disakiti oleh saudaranya. Dia bisa menjaga dirinya walaupun dibuka Sulaiman di kamar berdua. Saya itu maksudnya ya, kalau kata ini bapak yang menemui dia kayak santai ini. Artinya apa ulang supaya punya sifat akhlak yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada lagi pada langit yang keempat. Pada langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, jika saya kasih namanya yang keempat. Kemudian naik lagi pada langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik pada langit yang keenam bertemu dengan orang yang menghidupkan dengan saumatan. Kata Nabi, saya belum pernah melihat orang yang hidupnya mantul sama itu kemudian tidak ada sama dengan kalian semuanya. Kemudian kata Nabi tanya, ya Jibril siapa itu? Dia adalah Musa bin Imran. Ya. Nabi Musa. Naik lagi sampai langit ketujuh bertemu dengan orang tua lagi yang putih bersih jangkauannya. Kemudian sampai dengan orang yang di sebelahnya dengan wajah yang bersih pula. Kemudian dia bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dalam misalnya bahasanya kalau ditarik garis lurus maka sesuai dengan Ka'bah Baitullah. Di tempatnya siapa? Tempatnya malaikat Allah bertawaf. Tempatnya malaikat bertawaf. Setiap itu seluruh malaikat Allah sudah masuk ke kemudian tidak kembali lagi. Kemudian Nabi tanya, ya Jibril itu siapa? Ialah bapakmu, ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebut bapakmu? Karena Nabi Ibrahim binasab ya. Kemudian dulu sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jalur Nabi Allah siapa? Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi naik lagi ke Nabi Sidratul Muntaha. Kemudian sampai Mustawa dan bahkan hanya beliau. Kemudian Jibril tidak bisa sampai di sana. Jibril tidak sampai pada tempat yang spesial hanya Musa dan Nabi. Ya Jibril itu teman saya. Wahai Rasulullah, semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Tidak sampai sini karena aku lama dirimu.
lima kadang-kadang bolanya cuma dua ya, asal subuh siang terus ya, asal isar sampai terus ya. Ketika itu ya anak-anak masuk dalam dan bapak. Ketika itu Nabi Ibrahim bersama sampai ada Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Musa katanya ya Muhammad datang kepadamu ada Nabi ada berperintah kepada waktu kami inilah kepada Allah umatku saja yang tinggi dan berterima kepada umat yang kecil tapi Nabi Musa itu termasuk Nabi yang banyak protes Nabi yang memang hidup protes positif dan juga tapi dia ketika kesempatan Nabi Muhammad dia menangis karena apa? Nabi Yunus saja Nabi Yunus umatnya banyak dan umatnya paling dahulu masuk surga Allah Ta'ala itu sampai Abu Zarah menyampaikan masalah mewasi masalah jadi tapi umumnya Nabi Musa itu walaupun begitu Allah Maha tahu memang Musa begitu Musa begitu dan akhirnya bolak-balik tapi bukan karena Nabi Musa yang dengan supaya minta dengan begitu yang berarti hidup sama Allah Dalam yuk. Ayo di dalam. itu dilipat 10 hari hingga 5 kali sehari semalam nilainya sama dengan 50. Para bapak ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi disebutkan bahwasanya Allah itu berlindung dari ayat-Nya. Allah melambangkan sebagian tanda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada Nabi Nuh ya loh. Ada Nabi Nuh ya sebuah kaum yang dia itu menanam, kemudian panen. Dia panen itu lagi, kemudian sudah ditanggal terus ya Jibril. Itu kata apa ya Jibril? Kata Jibril ya Rahman. Bahwasanya orang yang mengatakan hartanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saudara Nuh kemudian tumbuh, kemudian berbuah, dia panen terus begitu. Dan banyak orang yang mengatakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang dia itu memegang api kemudian dimasukkan ke mulutnya kemudian keluar dari belakang terus Malah mundur. kemudian dia tanya ya Jibril gambaran apa ya Jibril gambaran orang yang makan riba dia makan api kemudian masuk perutnya kemudian keluar dari belakang terus kemudian ada orang yang perutnya besar kemudian dia lemah lembek di belakang warga Fir'aun kemudian seperti dia perutnya ada kemudian katakan ya Jibril katakan apa ya Jibril itu tangsilan orang-orang yang makan hartanya anak-anak yatim na'udzubillah na'udzubillah. Kemudian ada melihat orang-orang yang makan daripada daging itu makan daging kalau itu misalnya ada daging yang dimasak dengan bumbu yang enak kemudian ada yang tidak enak ada yang busuk kira-kira yang mana yang enak tapi orang ini yang busuk dia pilih yang busuk yang sini orang aneh ada yang enak tapi kenapa dia pilih yang busuk kayak sini itu kenapa ya sini
Tapi ketika diangkat diambil saldo yang luar biasa, dia pukul kepalanya, ya. Kemudian Allah kembalikan lagi terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akan berikan supaya apa? Kanjeng Nabi itu ketika berdakwah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika lagi merasakan berbuka yang tadinya kita beriman, hanya kembali tidak beriman. Tetapi orang-orang yang terbenar Abu Bakar ya Bakar, katanya Muhammad itu katanya sampai ke Palestina, kemudian ke langit, kemudian ke langit. Ya, sebelum sudah berkata, apakah kamu percaya Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Bahasanya sesungguhnya apa disampaikan Rasulullah. Kalau lebih dari itu aku perlu mempercayainya. Maka Abu Bakar kemudian diberikan gelar as-siddiq, orang yang benar. Para bapak, para ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka disinilah para kafir Quraisy walaupun dulunya mereka menyatakan Nabi, ya, mereka memberikan gelar alami, tapi ketika menerima Islam mereka berat, mereka tidak mau menerimanya. Kata Imam Muhammad, coba kalau misalnya terakhir angkat kaki yang sebelah, mengangkat kaki, kata mereka, dia tidak bisa. Dan itu kamu katanya sama berani, katanya. Kalau nggak percaya, tanya kepada Sayyidina Ali. Pada Ali tanya tentang hal ini, semoga Ali bisa menjelaskan. Orang itu kepada Ali, katanya Muhammad itu dia telah al-soh, kemudian balik lagi. Terus bagaimana? Bagaimana Ali ngambil pertama langsung ditebas daripada lehernya orang tersebut. Kalau sahabat dari Ali, bukankah Nabi memberikan penjelasan? Bukan kanjeng Nabi itu tidak bisa memberikan penjelasan. Walaupun kasih penjelasan, orang itu percaya inilah jawaban yang sesungguhnya. Ya, maka Sayyidina Ali, ketika orang yang percaya itu langsung dipenggal kepala Sayyidina Ali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, betapa sholat ini, ya, sholat ini disampaikan dinamik. Tidak seperti perintah yang lainnya. Kanjeng Nabi dipanggil sama Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, sholat yang kita lakukan yang kita kerjakan harus sebagai mi'raj dari kita semuanya. Ya, mi'raj dari kita semuanya. Jaga sholat yang 5 waktu. Jaga sholat yang 5 waktu. Kalau misalnya begitu, tapi esensinya bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Jaga daripada syarat rukunnya, jaga waktu-waktunya, jangan sampai kita tinggalkan ini sholat. Sesusah apapun waktunya, seberat apapun ngantuknya, maka harus kita dirikan daripada sholat. Kalau kita dengan siapa menjaga sholat dari 5 waktu terlebih dengan berjamaah, Allah Ta'ala kasih kepada orang tersebut dengan 5 keutamaan. Pertama, yakni yurfa'u min dibaus, Allah angkat daripada kesempitan hidup. Alhamdulillah. Yang kedua, maka Allah akan jauhkan daripada siksa kubur. Yang ketiga, Allah berikan catatan amanah di akhirat dengan tangan kita. Kemudian yang keempat, melewati as-sirat kalau seperti gelap. Yang kelima, maka Allah mudahkan masuk surga bighairi hisab. Bu, saya betul pertanyaannya saya. Ini 5 keutamaan. 5 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka orang yang menjaga sholat. Karena itu kita senantiasa jaga sholatnya sesibuk apapun kita, punya bisnis apapun kita, ya, punya anak raya apapun kita, maka jaga. Jangan sampai kita melupakannya. Karena Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, janganlah anakmu melalaikan daripada dzikrillah, di mana sholat khamsun. Artinya sholat yang 5 waktu. Ilahi astunil firdausi a'la wala aqwa
sahabat seperti Bilal dan dimasukkan surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kedudukan sholat saya pentingnya tadi katakan Nabi yang pertama yang Allah perintahkan bagi umatku sholatu khamsu. Yang pertama Allah akan angkat dari amalnya umatku sholat yang 5 waktu. Yang pertama akan ditanya amalnya umatku sholat yang 5 waktu. Maka kunci dari beramal kita adalah sholat yang 5 waktu. Bahkan kata Nabi, awal ma yuhasabu min amali abdi yawmal qiyamah as-sholat. Fa in sholaha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama dihisab adalah tentang sholat yang ditanyakan. Ketika sholat kita baik, maka niscaya baik amal yang lainnya. Alhamdulillah. Ketika buruk rusak sholatnya, maka amal kita yang lainnya pun rusak. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Bahkan kata Nabi, kedudukan sholat pada agama itu seperti kepala pada tubuh manusia. Maka teladan ini sebagai benteng daripada agama kita, yaitu sholat kita. Jadi sholat kedudukan dalam agama itu seperti kepala pada tubuh kita. Kalau orang tidak punya kaki, kakinya karena dia penyakit udah dipotong, gerutnya, ya masih bisa, ya. Nggak punya tangan, ya karena penyakit dipotong, bisa itu, ya. Nggak punya tangan juga bisa seperti Agus yang di sana itu, ya. Agus Bunda, Agus Bunda gitu ya. Tapi orang nggak punya kepala, kalau dipotong kira-kira gitu. Sama ada begitu. Kalau sholatnya nggak bisa, kalau salah ini ada. Ya. Nggak punya tangan masih bisa, ya. Coba kalau lihat di tubuh, ya kakinya kecil, ya kecil. Nggak punya kaki, ya bisa kayak Allah. Ya, tapi nggak punya kepala. Ya. Kalau ada gentung tangan serah, kemudian jalan terus lagi, berhati kamu ya. Akan besok itu maka saya. Kalau sudah punya kepala, tidak manusia. Ya. Saya sekalian jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka susah apapun, ya susah apapun, sholat senang apapun, ya si dua bulan ada sampai pernah jam 1, ya jam 1 baru sampai kemudian besok subuh setengah 5 itu normalnya kita ngantuk, ya kan? Seberat apapun ngantuk itu ya, tapi bisa sebetulnya semua bisa. Kalau mau tidur dulu, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Allah subuh masih bangun. Kenapa kalian tidak bisa bangun? Karena yang tidak asal dalam diri kita berserah, ya. Pulang dua jam 1 di luar sana ada bakso, ada mie ayam, nasi uduk, biasa makan dulu, nasi goreng ya. Makan dulu sampai tua ya sudah. Ya. Biasanya kalau dari sini, lari ke sini. Ya, tapi kalau kita sudah terbiasa, maka sebelum tidur wudu, kemudian berdoa, kemudian baca tasbihnya Siti Fatimah, kita 33, kemudian takbir 33, takbir 34, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, apalagi awal dengan membaca dari suatu mulut, Masya Allah, pasti bisa kita bangun. Hujan begini, ya, mau bangun subuhnya tiris, ya. Tiris kadang-kadang kata Pak Amir sudah as-salatu khairum minan naum. Kata istrinya, ya subuh apa kita itu katanya. Entah itu maksudnya. Ya, subuh. Masya Allah, nggak bangun juga, ya nggak bangun juga. Maka banyak aja sesusah apapun, ya secapek apapun, maka jaga sholat, ya jaga sholat. Karena sholat itu untuk apa?
Senangkan memberikan kepada kita lir ilir Tandur. lir tandure usumile aiso royo royo asempot teman-teman besahangon sahangon penekno bimbing kuwi lunyu-lunyu penekno anggo basuh ketotiro 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 kumitir bedahing pinggir tontono sumatono anggo seko mengko sore mumpung padan rembulan mumpung sembah halangan yo surah iyo ayo ya leri leri andu dibangun lagi, ditutup lagi, tambah lagi
Akhirnya seperti itu sebentar ini. Maka kalau kita menjaga sholat pastilah sholat ini akan berdampak yang positif pada kita. Kita kalau selesai berusaha sholat dengan salam. Assalamualaikum. Artinya selesai sholat akan sholat terus ada diri kita yang bagaimana manifestasi daripada salam tersebut membuat kita akan bagaimana memberikan kebaikan kepada tetangga kanan kiri kita. Bukan malah kita dengan tetangga berangkat pada kita sholat dia sholat. Assalamualaikum. Punya makna kita berikan salam kebaikan kepada kanan kiri kita, tetangga kita. Ini ada tetangga dari awal tidak sampai nanti tua dan ada yang ada gitu. Padahal rumah kita cuma satu batang di dalam betulnya. Kan rumah kita itu cuma 10 cm. 10 cm di bawah dua. Yang punya kita 5 cm, punya tetangga kita 5 cm. Rumah kita gandengnya. Ya, batas segini, ya. Di belakang dua sini 5 cm, sini 5 cm. Dan nggak ada sama tetangga. Nggak ada sama tetangga. Bahkan ada tetangga yang keluar rumahnya karena nggak ada sama tetangga. Bu, kenapa kemarin sudah nggak hati-hati? Makanya bicara enak ada teman tetangga tuh. Tetangga kata orang ini. Suami itu kerja tiga, itu perutnya sudah besar waktunya, ya sudah waktunya melahirkan. Suami berangkatnya apabila si dapat jam itu besok jam itu ya. Maka pas nomor susah pulang, kadang ada yang perusahaan katanya kita di motor, kita nggak bisa, ternyata di motor, ya di motor. Maka mana kita bertolongan tetangga kita. Tetangga kita, bu, Pak, tolong, saya sudah ini perasa nih. Wah, langsung berangkat, ya. Dan kalau terkadang sama tetangga kita bisa kan kalau begitu. Mau PRT pasti coba rumah, misalnya gimana? Siaga wae, Pak. Mau PRT pasti masih di Turki. Harusnya kita siap wae, Pak. Di Turki, gitu. Ya harus baik dengan tetangga kita, ya baik dengan tetangga kita. Tetangga ada sudah Facebooknya rame. punya Facebook gitu. Jangan gara-gara anaknya berantem, makna sampai 2 bulan nggak sampai tegur. Kalau gitu Pak RT langsung siap maunya apa bilangan. Pusing deui Pak RT. Terus anaknya mau berantem, mana anaknya, aku sweet. Aku nanti sudah makan es bareng ya. Bener? Ya mana masuk motor begitu. Ya ada juga dari sini ada Pak. Ada yang dari nggak ada tapi yang di rumah. Dan nggak ada motornya. Ya jangan sampai begitu. Ya nggak rukun mana aja. Tapi harus rukun. Harus Main lagi. Jamaah sekalian, kalau pun masya Allah hidup dulu ya. 4 tahunan Bapak. Saya panggil yuk Bapak Hari, ya. Bapak saya ini ya. Yuk Bapak Hari enggak? Kalau pun masya Allah enggak panggil aku. Iya Bapak Hari. Aku enggak lewat. Dia pada mau ke depan. Di sini enggak aku, di sini enggak aku. Ayo depan semua. Aku enggak lewat kayaknya. Enggak lewat. Loncat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk aku sama tetangga ya. Sholat terus itu. Sholat kalau perbaikan pada hidup kita. Jamaah sekalian, ya kemudian juga sholat harus kita rukun dengan
Bersucinya air suci, ngomong masih ya masih ngomel sama suami. Ya. Jangan sampai kalau suami diwarai sama ibu itu tinggal dua punya aja. Nah itu Eh? istrinya. Ya, sakit-sakitnya kan terus. Kenapa? Hanya kena semua. Kadang-kadang suami bukan karena nggak berani sama istri, bukan karena itu menjaga keharmonisan rumah tangga. Amin Allahumma. Kan kalau istri itu kan dari tulang rusuk. Kalau dibiarkan ya bengkok terus. Kalau di paksa ya apa? Akhirnya membengkok. Ada nggak sayang sama mama? Kalau itu pulang aja ya aku kan. Jadi kita sudah dengan surat sudah sampai tangga seperti pemirsa dengan lingkungan. Dan para semuanya dalam senantiasa dengan sholat hatinya bahagia, hatinya senang, terpancar kebahagiaan karena bisa melaksanakan daripada dari Allah Taala. Terpancar di wajah kita adalah orang yang banyak berbudu. Dalam dengan itu simahu fi wujuhim min athari sujud. Tampak dari wajah mereka bekas-bekas sujudnya, artinya banyak yang wudhu. Sehingga kalau dia kulitnya tidak putih seperti di Korea, tapi bercahaya. Kenapa? Bekas wudhu kita, bekas wudhu kita. Sama sekalian, dalam kita bahagia, kita senang dalam kehidupan ini juga dari Allah. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang sholat tapi tidak ada solusi dalam hidup. Ya. Karena sholat tapi tidak dikerjakan sungguh-sungguh maka akan menjadi solusi dalam kehidupan kita, jadi solusi setiap masalah kita. Bukankah Allah berkatakan asta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat.
puasa sunnah, kemudian banyak berzikir pada Allah, banyak sholat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga sholat yang kita lakukan membawa perubahan diri kita semakin baik kepada Allah, semakin baik kepada keluarga, semakin baik kepada tetangga kita, sehingga tercipta RT 57 yang senantiasa aman sentosa budi rukun. Amin Allahumma. Kemudian kalau ini tidak ada yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali. Semoga berikan jalan keluarnya, yang sedang hidup, semoga Allah senantiasa memberikan solusi dalam kehidupannya. Yang sedang mencari kerjaan, mudah-mudahan Allah kembangkan. Yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan kembang jodohnya. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang lain betul, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kita soleh-solehah, rezeki kita banyak melimpah ruah. Mudah-mudahan mengakhirkan bisa ziarah Mekah Madinah, Allah ziarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan diberikan istiqomah ibadah, semoga akhirkan kita semuanya dalam kondisi yang husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tundukkan kepala kita, semoga hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala segala maksud kita, sebabnya silahnya kita silaturahim, silahnya saudara-saudara malam ini, semoga Allah taala kabulkan segala kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami semua ya Allah agar senantiasa bisa berzikir denganmu ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah agar senantiasa bisa bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah agar senantiasa bisa berbarang saleh kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, syukur kami kepada-Mu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga besar ujian Jumat ya Allah dalam rangka dengan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ya Allah. Dan membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah perkumpulan kami masjid ini masjid yang mubarak ya Allah, yang dengan masjid ini ya Allah bisa meningkatkan daripada iman takwa kami kepada ya Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami hadir di haflah yang mulia ini, hadir di masjid yang mulia ini ya Allah, bukanlah hamba yang tidak punya dosa, bukan hamba yang tidak pernah berdosa, bukan hamba yang bersih dari dosa ya Allah. Tapi ya Allah, kami hadir di masjid ini ya Allah, hamba yang banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat ya Allah. Memberi Allah dan barakah ngaji, barakah silaturahmi ya Allah, dan berdoa ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dosa kami yang kecil, dosa kami yang besar ya Allah, dosa kami yang lama, dosa kami yang baru ya Allah, dosa yang kami kerjakan berantakan, dosa yang sembunyi-sembunyi ya Allah, maka hanya Engkau ya Allah yang tahu berapa banyak kesalahan dan dosa kami ya Allah. Maka begitu ya Allah, ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, segala bukti yang menanggung tidak menyayangi kami ya Allah. Untuklah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosanya guru-guru kami, dosanya para santri, para kiai kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosanya kedua orang tua kami ya Allah, mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, berkahkan sisa-sisa umurnya ya Allah, berikan istiqomah ibadah ya Allah, akhirkan mereka orang tua kami ya Allah dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Bagi orang tua kami sudah tiada ya Allah, yang sedang beramal sahnya ya Allah, bagi mudah ya Allah, yang terimalah iman Islamnya ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah, terimalah amal kebajikannya ya Allah, ampuni salah dan dosanya ya Allah, berikan rahmat ampun ibaratnya ya Allah, berikan kubur mereka ya Allah, masyarakat memiliki cinta ya Allah, rahmat surga yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Ampuni pula ya Allah dosanya pasangan hidup kami ya Allah, ampuni ya Allah dosanya pasangan hidup kami ya Allah, ampuni pula dosanya anak-anak kami
واجعل الحياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا الله اللهم يا الله تعالى hati kami ya Allah beri hidayah kami ya Allah sebagaimana ya Allah dunia ya Allah dengan sinar matahari bersama namanya ya Allah Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma atina bil ilmi wasayyina bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa samina bil afiyah ya Allah sekarang ada ya Allah hamba yang hadir masih siang untuk silakan ya Allah Allahumma la tada'u dhanban illa ghafarta ya Allah segala yang hadir ini banyak kesalahan ampuni ya Allah segala yang hadir ini ya Allah sedang kesempitan ya Allah berikan jalan keluar hidup kami ya Allah segala yang hadir ya Allah ada yang sedang sakit ya Allah sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, semua yang tidak menggarap penyakit apapun ya Allah, yang sedang dalam kondisi kerugian ya Allah, maka ya Allah mudahkan dalam bayar utangnya ya Allah, yang sedang punya hajat di akhirat ya Allah, gampangkan ya Allah, gampangkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kenapa ya Allah dan mengabulkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qawl al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbik firmana wa lanatina wa lil mu'minin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan malam hari ini. Sangat mohon maaf. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita semua di akhir dunia. Semoga Allah memberikan kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.